besok kan kita mau ada supervisi akademik. Kebetulan saya yang menjadi supervisor Bu Miska untuk kegiatan besok. Seperti biasa nih Bu, supervisi akademik kan sudah rutin ya kita laksanakan. Pasti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan supervisi akademik. Nah, untuk Bu Miska sendiri, apa aja nih Bu persiapannya sudah disiapkan dari sekarang? Persiapannya tentunya yang pertama adalah RPP ya Miss ya, dan yang kedua media, pembelajaran, dan instrumen sudah dipersiapkan. Oke, jadi sudah lengkap ya Bu ya terkait peperangkat, kemudian bahan ajarnya sudah siap, sampai ke instrumen penilaiannya juga sudah siap ya. Nah, kalau boleh saya tahu besok materinya apa ya Bu yang mau diajarkan? Besok materinya pelajaran matematika yaitu tentang simetri lipat pada bangun datar. Oke, simetri lipat pada bangun datar. Wah, ini kayaknya menarik nih ya Bu ya. Kalau udah bicara dengan bangun datar, bangun tulang nih sesuatu hal yang menarik, apalagi ini di kelas 3 ya. Pasti nanti akan ada banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya menarik buat anak-anak. Oke, nah simetri lipat pada bangun datar yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi besok sendiri apa nih Bu? Pertama, tentunya siswa dapat menemukan bangun datar yang memiliki simetri lipat, yaitu menggunakan benda konkret, sehingga siswa dapat menghitung berapa jumlah simetri lipat pada bangun datar tersebut. Oke, berarti dengan langsung ketemu dengan bendanya ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti dari praktek langsung mungkin ya bisa menentukan nih simetri lipatnya ada berapa nih bangun datar ini, yang pastinya dengan tepat nih kalau sudah ada pakai benda konkret ya. Oke, untuk model pembelajaran sendiri Bu Miska, ini Bu Miska mau pakai model pembelajaran apa nih? Saya akan memakai model pembelajaran problem based learning, ya, di mana yaitu siswa itu tadi dapat bersama-sama dapat menghitung simetri lipat melalui kertas origami yang sudah saya berikan kepada siswa, dipraktikkan secara langsung. Oke, jadi nanti praktek dengan kertas origami, dari situ nanti anak bisa menentukan misalnya nih bangun datar persegi ya, berapa simetri lipatnya. Nah, kemudian selain tadi ada kertas origami nih sebagai media tentunya ya, ada media-media lain nggak yang dipersiapkan Bu terkait pembelajaran besok? Nah, sebelum saya memberikan media berupa kertas origami itu Bu, saya berikan sebuah lagu. Pakai lagu ya, simetri lipat. Nah, nanti dengan lagu itu diputar, siswa menyanyi bersama-sama. Setelah itu kita buktikan apakah lagu itu benar sekali simetri lipatnya adalah sekian. Oh gitu, jadi mencocokkan nih, anak dikasih lagu, mendengarkan lagu sekarang, yuk buktikan betul nggak sih yang ada di lagu itu, gitu ya Bu ya. Oke, ini kelihatannya bakal menarik banget nih Bu ya untuk besok. Kemudian nih pasti ada hal-hal yang spesial khusus yang pasti disiapkan oleh Bu Miska terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kalau mungkin sebelumnya Bu Miska melihat murid-murid di kelas, kalau kita pasang pakai range nilai dari 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira murid Bu Miska sendiri ada di nilai berapa ya? Kira-kira ya skor antara 7 dan 8 itu. Antara 7 dan 8 ini ya. Nah, harapannya apa nih setelah nanti supervisi akademik? Nah, apakah Bu Miska berharap banyak nih dengan ada supervisi akademik ini, apa akan meningkat atau gimana nih? Ya, benar sekali Bu, harapan saya kalau sudah diadakan supervisi akademik, anak-anak dapat mengetahui simetri lipat tentunya yang sudah saya ajarkan dengan sangat baik. Pembelajaran di kelas menyenangkan dan tujuan dapat tercapai tentunya semua itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berarti nantinya akan ada area-area pengembangan terkait dengan harapan Bu Miska. Tadi kan Bu Miska berharapnya dari poin 7 dan 8 itu bisa meningkat ke 9 atau 10 ya Bu ya. Area pengembangannya ini kira-kira di mana sih Bu yang mau Bu Miska tekankan atau difokuskan untuk pembelajaran di supervisi akademik besok itu Bu Miska? Area pengembangannya itu yang pertama adalah menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu dengan komunikasi konten, proses, dan produk. Oke, jadi nanti Bu Miska akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Wah, ini pasti menarik banget nih kalau udah bicara dengan tentang diferensiasi ya. Pasti nanti akan ada berbagai macam kegiatan di dalamnya ya Bu ya. Selain diferensiasi pembelajaran, mungkin ada area lagi Bu yang akan dikembangkan lagi mungkin terkait pembelajaran besok?
ada ya yang setiap hari kita lakukan, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional yang mengembangkan 5KSE. Oke. Jadi tetap ada kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya diterapkan, karena dengan adanya begitu tadi yang Miska sampaikan bahwa Bu Miska tuh kepengen kelasnya menyenangkan gitu kan ya. Jadi anak-anak juga merasa happy, apalagi pelajaran matematika ya Bu ya, mau menghilangkan stigma bahwa matematika itu serem gitu kan ya. Nah mungkin Bu Miska punya pengalaman ini nggak sih, punya pengalaman yang apa ya, boleh dikatakan pengalaman yang kurang enak lah terkait pembelajaran matematika sebelumnya sampai akhirnya Bu Miska berencana menerapkan diferensiasi pembelajaran ini untuk supervisi besok. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang aduh Bu kok pembelajaran matematika kayaknya bosen nih anakku nih gitu, gimana? Pernah Bu, ketika itu saya menerangkan tentang matematika juga, saya berbicara dengan metode ceramah yang ternyata siswa saya merasa bosan dengan hal itu. Itu dibuktikan dengan nilai mereka yang cukup minim sekali gitu. Jadi apa kurang menjaga KKN Iya, ini ya. gitu. Jadi makanya bisa berencana untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan harapan pembelajarannya berpihak pada murid, prestasi siswanya juga meningkat ya Bu ya. Oke, terutama untuk pembelajaran matematika. Oke Bu Miska, mungkin saya sudah cukup nih mendapatkan informasi terkait kegiatan supervisi akademik besok. Mudah-mudahan besok berhasil ya Bu ya, lancar tanpa halangan apapun. Bu Miska sehat, anak-anak sehat, saya juga sehat, bisa bergabung di kelas Bu Miska, dan mudah-mudahan juga besok apa yang Bu Miska rencanakan sukses sampai di akhir. Jangan lupa ya Bu, besok jam berapa nih kita Bu mau mulai nih? Bu Miska jam berapa nih? Boleh? Jam pertama. Boleh, jam masih seger nih ya, masih fresh ya. Oke, besok kita ketemu lagi di kelas Bu Miska di jam pembelajaran pertama. Kita semua siap ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Miska atas waktunya. Maaf ini saya mengganggu. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Miska.
Udah berapa kali S2 ya? Hah? Assalamualaikum Bu Miska. Waalaikumsalam Bu Linda. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Linda? Alhamdulillah sehat juga. Ini kayaknya Bu Miska hari ini kelihatannya lebih bersemangat nih ya. Setelah kemarin kita supervisi akademik ya Bu Miska ya. Oke Bu Miska, kita ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya sebentar terkait kegiatan kita kemarin tentang supervisi akademik. Nah, kita sudah ngobrol sebelum Bu Miska saya observasi, kemudian saya juga sudah mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Bu Miska, dan sekarang kita ketemu lagi nih. Nah Bu Miska nih, dari obrolan kita nanti nih, kira-kira Bu Miska tuh apa sih harapannya dari percakapan kita hari ini? Tentunya harapan saya, yang menjadi harapan saya itu adalah masukan dan saran dari kegiatan yang sudah diobservasi kemarin, yang tentunya bisa menjadi perbaikan lagi dalam proses pembelajaran saya di kelas. Oke, jadi Bu Miska mengharapkan saran, masukan yang tentunya menjadi perbaikan atau sesuatu yang membangun ya Bu ya untuk kegiatan proses pembelajaran Bu Miska selanjutnya. Nah, lalu yang Bu Miska rasakan apa nih setelah proses pembelajaran yang kemarin yang saya observasi itu rasanya gimana nih Bu? Perasaan saya sangat lega sekali Bu Linda, karena sudah saya siapkan dengan baik, dari memang persiapan yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya dari biasanya ya. ya. Jadi banyak persiapannya ya gitu ya Bu ya. Oke Bu Miska, ini ya sudah merasa alhamdulillah nih udah selesai dan persiapannya juga lebih matang dibandingkan persiapan kegiatan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya nih ya. Oke Bu Miska, kemarin kan sebelum saya observasi kita ngobrol dan Bu Miska di situ menyampaikan bahwa Bu Miska menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya. Nah itu terlaksana nggak Bu di kegiatan pembelajaran kemarin yang saya observasi? Alhamdulillah untuk pembelajaran problem based learning sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang memang harus saya perbaiki Bu. Kemarin itu ada sedikit miskomunikasi dengan anak-anak, yang seharusnya saya memberikan bangun datar yang berbeda kepada anak-anak, namun anak-anak mengambil bangun datar yang sama sehingga saya harus menukarnya kembali. Oh gitu, jadi kemarin anak-anak harus karena diberikan kebebasan untuk memilih ya, dan ternyata mereka ngambilnya sama gitu kan ya, bukan bangun datar yang berbeda-beda. Oke, baik kalau begitu jadi ada sedikit kendala ya Bu ya dari metode problem based learning itu. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu Miska, apakah itu sudah tercapai belum ya? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan saya mengajar simetri lipat di dalam kelas. Ternyata siswa mampu mengidentifikasi simetri lipat bangun datar yang tepat dengan menggunakan benda konkret. Oke, kemarin memang pakai kertas origami ya yang dibentuk menyerupai bangun datar, jadi mereka langsung nih ketemu sama bendanya supaya mereka bisa mengidentifikasi itu. Baik Bu Miska, jadi keseluruhan tujuan pembelajaran sudah tercapai nih ya Bu ya menurut Bu Miska ya. Lalu apa sih Bu hal-hal baik atau hal-hal positif atau bisa dibilang praktik baik lah yang sudah Ibu lakukan, dan apa juga yang masih harus diperbaiki untuk kedepannya proses pembelajaran Bu Miska ke depannya? Untuk praktik baik yang harus saya pertahankan, misalnya seperti persiapan sebelum mengajar Bu, dari bahan RPP dan sebagainya, bagaimana saya mengondisikan siswa saya di dalam kelas, dan tentunya untuk kelas kecil itu perlu dilaksanakan ice breaking supaya mereka itu tidak terlihat boring di dalam kelas. Nah, selain itu, ada juga hal yang harus saya perbaiki seperti pembelajaran diferensiasi yang dengan diferensiasi produk seperti itu. Oke, jadi kalau anak-anak tuh memang harus banyak kegiatan yang bikin mereka seneng ya. Jadi kayak kemarin ice breakingnya sudah menarik banget itu Bu. Cuman mungkin nanti kedepannya divariasikan lagi atau diperbanyak lagi ya. Kemudian tadi diferensiasi produk ya Bu ya, yang masih perlu diperbaiki ya. Oke, jadi kalau begitu nih, kalau tadi Bu Miska sudah menyampaikan hal-hal yang sudah baik,
dan harus yang apa yang harus diperbaiki. Lalu rencana Ibu selanjutnya nih apa nih yang menurut Bu Miska nih saya masih kurang nih, masih butuh perbaikan lagi supaya apa yang menjadi rencana Bu Miska itu tercapai gitu, apa perbaikannya? Untuk rencana selanjutnya mungkin saya butuh referensi-referensi dalam pembelajaran diferensiasi supaya siswa saya bisa lebih aktif lagi. Kemudian saya harus aktif dalam KKG dan berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya, dengan rekan-rekan guru penggerak, dan serta mengikuti webinar seperti itu. Baik, jadi rencananya banyak nih Bu ya. Yang pasti referensi pembelajaran diferensiasi itu juga saya juga memang kita harus banyak belajar lagi lah ya untuk lebih baik lagi nih kegiatan pembelajaran kita. Kemudian webinar itu juga penting ya, pelatihan-pelatihan di luar sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman di luar sekolah yang pastinya hebat-hebat semua. Dan juga tadi KKG ya, KKG itu tingkatan kelas ya Bu ya. Lalu ada lagi nggak Bu kira-kira selain itu tuh, selain yang sudah disebutkan Bu Miska tadi? Ya harus saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, sharing-sharing dengan teman-teman terkait pembelajaran bagaimana nanti ke depannya supaya lebih menghasilkan yang lebih baik lagi. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi tidak hanya dengan rekan sejawat satu tingkatan, tapi mungkin dengan teman-teman tingkatan lainnya gitu ya Bu ya, sebagai mungkin bisa dibilang sebagai bahan refleksi kali lah Bu ya, biar kita makin bagus lagi nih ngajarnya. Nah, dari rencana-rencana Bu Miska tadi nih yang sudah Bu Miska sampaikan ke saya, kira-kira kapan ya Bu nih waktunya bisa terlaksana nih, karena rencananya banyak banget nih Bu Miska nih, kira-kira kapan nih atau mana dulu nih yang mau dilaksanakan gitu? Iya, secepatnya akan dilaksanakan Bu, seperti perangkat pembelajaran yang memang harus disiapkan dengan setiap harinya. Ya, kemudian kolaborasi antara teman rekan sejawat itu sangat penting sekali. Ya, jadi itu ya Bu ya, yang pasti perangkat pembelajaran harus selalu ready nih setiap hari, dan mudah-mudahan selalu lebih baik ya Bu ya. Nah tadi kan rencananya sudah jelas, kemudian programnya juga sudah jelas, lalu waktunya kapan nih kira-kira? Apakah mungkin besok langsung atau mau kapan nih Bu Miska nih? Mau ikut KKG, mau aktif di KKG atau langsung berkolaborasi dengan Raja? Waktunya kapan Bu Miska? ya secepatnya Bu akan saya komunikasikan. Secepatnya ya Bu, mungkin besok mungkin bisa jadi. Bisa. Oke, berarti Bu Miska langsung bergerak nih ya, jadi nggak nunggu-nunggu nanti, supaya kedepannya juga lebih bagus. Oke, nah jadi sudah jelas rencananya apa, programnya juga udah jelas, waktunya juga Bu Miska bilang secepatnya karena nggak mau menunggu-nunggu lama nih. Nah lalu menurut Bu Miska sendiri apa sih Bu yang menurut Bu Miska itu kata berhasil dari rencana program itu apa, atau indikator keberhasilannya lah dari rencana program dan pelaksanaan waktunya tadi itu apa indikatornya? Yang menjadi tolak ukur saya tentang keberhasilan anak itu khususnya yang kemarin ya Bu, dengan pelajaran matematika yang memang sekiranya anak-anak itu merasa bosan dengan diadakannya supervisi dari Bu Linda, pelajaran matematika ini lebih menyenangkan sehingga di dalam kelas itu anak-anak lebih belajar dengan bervariatif dan bermakna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, jadi intinya adalah bagaimana anak bisa merasa nyaman, senang ya, apalagi belajar matematika, karena memang nggak semua murid itu suka belajar matematika ya. Dan intinya tadi yang saya tangkap dari Bu Miska bahwa pengen banget nih Bu Miska membuat pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermakna ya. Oke Bu Miska, nah jadi apa nih yang kira-kira masih ada ganjelan nggak di dalam hati Bu Miska nih setelah yang kita obrolan ini nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak, siapa yang pengen Bu Miska sampaikan ke saya? Mungkin saya meminta saran dan masukan dari Ibu dan dari rekan-rekan sejawat yang lain agar saya bisa terus belajar dan juga belajar dari peserta didik, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan begitu. Nah Ibu, kalau kolaborasi insya Allah kita selalu siap ya, bagaimanapun lingkungan yang baik itu adalah berada di tengah-tengah orang yang baik juga ya Bu ya. Kita saling mengingatkan lah ya Bu Miska ya. Mungkin nanti kalau saya juga butuh sharing dengan Bu Miska juga siap nih ya, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi nih ya. Oke Bu Miska, sekali lagi saya mohon terima kasih banyak atas waktunya. Kemarin sudah banyak diganggu nih, mulai dari sebelum observasi, kemudian observasi juga saya
masuk kelas Bu Miska. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini pastinya yang kita harapkan adalah semakin baiknya proses pembelajaran kita ya Bu Miska ya. Nah jadi kita nanti bisa sama-sama menjadikan sekolah kita ini adalah ekosistem yang memang well-being lah untuk anak-anak kita, untuk kita semua, ekosistem yang baik ya Bu Miska ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Miss Linda atas pemberian hari ini. Sama-sama Bu Miska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.